Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Musdalifah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. NPM saya 2202040006. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan nomor 2, yaitu tentang ENL or ESL or FL, EFL distinction, yaitu salah satu upaya awal untuk memperhitungkan variasi sistematis dalam cara penggunaan bahasa Inggris oleh penutur di berbagai belahan dunia adalah pembedaan tripartit antara bahasa Inggris sebagai bahasa asli (ENL), bahasa Inggris sebagai bahasa kedua (ESL), dan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Krista 2012 memberikan gambaran untuk membantu memvisualisasikan cara bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa ibu di seluruh dunia pada saat penulisan. Kristal adalah tempat-tempat di mana bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa ibu, namun hidup berdampingan dengan bahasa-bahasa lain. Tidak ada keraguan bahwa perbedaan ENL or ESL or FFL ini bermanfaat dalam konteks tertentu. Namun, ada kekurangannya. Salah satu kelemahan yang jelas adalah bahwa gagasan asli versus kedua dan asing menunjukkan prasangka linguistik yang cukup besar terhadap istilah-istilah tersebut, yang mungkin menyiratkan bahwa yang satu lebih unggul dan yang lain harus memandangnya sebagai standar. Kerugian lain adalah sulitnya menemukan negara yang dapat diklasifikasikan secara akurat menggunakan EFL. Bagaimana seseorang dapat membedakan kedua dan asing di abad ke-21 dengan internet, wifi, Facebook, dan fungsi bawaan ponsel cerdas seperti WhatsApp, yang menciptakan platform komunikasi yang mudah diakses dan dapat menghubungkan orang-orang tanpa memandang jarak fisik di antara mereka? Misalnya, ketika berselancar di internet dan menggunakan alat komunikasi seperti Facebook, orang mungkin lebih sering menggunakan bahasa Inggris. Bagaimana kita dapat mendefinisikan atau mendefinisikan satu penggunaan seperti ini di Singapura sebagai penggunaan SL, sementara penggunaan lainnya di Tiongkok sebagai pengguna EFL? Misalnya, saja kasus seorang anak biasa di kota Guangzhou, Tiongkok Daratan, di mana dia biasanya belajar berbicara bahasa ibunya, Kanton, pada usia sekitar 1 tahun. Dan setelah itu, dia akan dikirim ke pusat pendidikan usia dini atau akademi pengembangan anak usia dini untuk kegiatan bimbingan belajar prasekolah dasar. Misalnya, Disney English, iKid English, iBaby English, dan lain-lain, di mana diajarkan bahasa Inggris dengan bahasa Mandarin sebagai media pengajaran. Dalam kasus seperti ini, bahasa Inggris dan Mandarin diperoleh secara bersamaan, sehingga sulit untuk menetapkan istilah EFL dan ESI kepada kaum muda yang tumbuh dengan pengalaman seperti itu. Istilah ENL adalah laba bermasalah lainnya di negara seperti Tiongkok Daratan. Ambil contoh kasus pengajaran bahasa Inggris oleh para ahli asing di Tiongkok. Hal yang lebih penting bagi siswa dan orang tua mereka adalah bahwa para ahli asing tersebut mahir berbahasa Inggris, terlepas dari apakah mereka penutur ENL dari Inggris, AS, Kanada, Australia, atau Selandia Baru. Biasanya tutor di sekolah atau pusat pelatihan bahasa berasal dari seluruh dunia, seperti Singapura, Eropa, dan Afrika. Misalnya istilah pribumi tidak sepenting fakta bahwa mereka fasih berbahasa Inggris. Yang memenuhi kebutuhan orang tua yang membiayai kursus seperti Facebook, orang mungkin lebih sering menggunakan bahasa Inggris. Jadi, di bidang ELT, pembedaan tripartit seperti itu masih banyak terjadi diakui dan dianggap penting oleh banyak sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Adinda Diutami. Today I want to explain about inner, outer, expanding circle distinction. Cut-through models, which was proposed just 5 decades ago. But before starting to explain the model, we need to be aware of the fact that this a three-group model that is one the classified speaker as. First, ENL, English as a native language. These are native speakers born in English-speaking country, having then this language as their mother tongue or first tongue. Second, ESL, English as a second language. These are the non-native speakers who have learned English almost at the same time as their mother tongue. The third, EFL,
English for a foreign language. These are the non-native speakers who learn English in a country where English is not usually spoken. For many sociolinguists, the most important and accurate model is the one proposed by Bhattacharya. In 1988, his three-cycle model of word English states that there are the three cycles inside which the different speakers are classify the different circle. First, inner circle. Inner circle is made up of the traditional base of English, and its speakers are the ones in charge of providing the norms. These places are where the norms are created and from which they spread to the other circle. Some of the countries that cover the inner circle are USA, UK, and Canada. Second, the outer circle represent the place where they speak official non-native varieties of English because of their colonial history. The speakers of this place are the ones who challenge the norm and develop them. They are mainly ESL. Some of the countries that belong to this circle are India, Pakistan, and Egypt. The last is expanding circle. It's made up by EFL. Speaker where English is not usually spoken. In this circle, that the speaker have to follow the rules established by the inner circle and developed or challenged by the other one. Some example of country that belong to this circle are China, Russia, and Brazil. Baiklah, saya akan melanjutkan membahas nomor 4, yaitu tentang peripheral or central or supercentral or hypercentral language distinctions, yaitu selain signifikansi globalnya, dalam hal fungsi dan statusnya, bahasa Inggris juga diperkirakan memainkan peran kunci dalam sistem bahasa global. Deswan 2001. Menurut teori sistem bahasa global, bahasa-bahasa di dunia terhubung secara hierarkis sebagai satu sistem, di mana bahasa-bahasa tersebut terbagi dalam hierarki seperti piramida yang dibangun oleh 4 tingkatan. Bahasa-bahasa tersebut disebut sebagai bahasa periferal, sentral, supersentral, dan hipersentral. Dengan bahasa periferal ditempatkan pada tingkat terendah dalam hierarki, terutama berfungsi sebagai bahasa percakapan dan narasi, bukan membaca dan menulis, sebagai bahasa ingatan dan ingatan, bukan rekaman. Menurut Deswan, 90% bahasa di dunia merupakan bahasa periferal yang digunakan oleh kurang dari 10 orang di dunia saat ini. Dapat diperkirakan bahwa karena digunakan oleh penutur asli di wilayah tertentu, dunia bahasa-bahasa periferal tersebut berisiko mengalami ketertinggalan pemanfaatannya dan menghadapi bahaya kepunahan. Pada saat yang sama, dengan meningkatnya globalisasi, semakin banyak penutur bahasa periferal yang menguasai bahasa-bahasa sentral untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa tingkat berikutnya yaitu bahasa pusat, terdiri dari 100 bahasa yang digunakan oleh sekitar 95% populasi dunia dan umumnya digunakan dalam bidang pendidikan, media publik, dan administrasi, dan biasanya berfungsi sebagai bahasa nasional atau resmi. Dari negara yang berkuasa, bahasa-bahasa sentral adalah bahasa-bahasa yang tercatat sebagai bahasa dari apa yang telah dikatakan dan ditulis dalam bahasa-bahasa tersebut, disimpan dalam laporan surat kabar, notulensi, dan prosiding. Disimpan dalam arsip termasuk dalam buku-buku sejarah, koleksi klasik, pembicaraan rakyat, dan cerita rakyat. Cara semakin banyak dicatat di media elektronik dan dengan demikian dilestarikan untuk anak cucu. Melihat masyarakat secara keseluruhan, banyak penutur bahasa-bahasa utama. Okay, the last we talk about implication for ELT in China. Taking into account the complexity of the global spread of English language itself,
plus the changing context where it's being used. We have to accept plurisenticity in English language as well as ELT. Plurisenticity means the dual acceptance of new varieties and their indigenized standard to linguistic studies, and means multiple acceptance toward target as well as learner outcomes. This is especially crucial for ELT in China. The first reality teacher and learner have to face is the key, have to be aware of linguistic variability. First, the teacher or user of English in China should know that variability is a fact of life when it's come to real language use. One obvious example is pronunciation as pointed out by Nelson, 2011. Is it clear from casual observation and from what we all learn in our required course in introductory linguistics or basic phonetic that it is at least highly unlikely that any two speakers pronounce the same word the same way, or even that the same speaker even pronounce the same word the same way again. This is naturally true of native speaker as well as non-native speaker. That being so, why is anyone surprised that speaker of different varieties of English do not pronounce word in the same way? This is this very noticing for of mismatches between what we hear and what we think. We produce ourselves tell us that we do not expect or need identify or segmental pronunciation from all participants to make their speech intelligible or to make ourselves intelligible to others. Nelson, 2011. One benefit of being aware of linguistic variability that is that learner user can have a guilt-free processing without having to worry about whether their English is non-standard, partly because of their limited command of a linguistic resource and partly because they will feel more comfortable when engaged in naturally acquiring meaning-making activity. The second implication of accepting plurisenticity in English is the need to get rid of possible linguistic prejudice that people can help holding. A third implication that could be drawn from the ideology or pluricentricity of classifying English language, where the variability of the language is recognized and highlighted, is that English not a simple, homogeneous, monolithic variety. In some linguistic paradigm today provide the possibility of recognizing that pluricentricity which sweet user of language in China in easing their way of learning to use the language. More importantly, pluricentricity in classification of English language allows learner of English a speaker identify. Well, learning and using the language at the same time. From this point, the significance of the pluricentric perspective of classifying English to English language teaching in the Chinese context emerges.